Halo semuanya, selamat datang di VTuber Corner, tempat asik untuk ngobrol dan dengerin podcast bersama VTuber. Bersama aku, Kuki, dan rekan aku. Halo, aku Zek. Semoga kalian semua sedang dalam keadaan sehat dan tetap semangat di hari ini. Ingat untuk terus jaga pola makan dan kesehatan, apalagi cuaca lagi nggak menentu belakangan ini. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, seorang VTuber yang dengan ciri khasnya warna kuning ya, dengan suara yang soft spoken banget dan kepribadian yang gemesin banget. Oke, langsung aja, yuk kita sambut Meong Cit. Halo, Meong Cit. Halo semuanya. Halo semua, salam kenal. Aku Meong Cit. Biasanya dipanggil Ilalang atau Cap. Halo semuanya. Halo. Oke, kita panggilnya Ilalang aja ya. Boleh. Halo Meong Cit, senang banget ketemu kamu di hari ini. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, boleh dong kenalin diri kamu dulu buat para pendengar yang baru kenal sama Meong Cit. Punya Jiko nggak? Kalau ada, boleh dong ditunjukin. Aku nggak punya Jiko. Nggak punya Jiko, oke. Iya, aku tidak pintar membuat Jiko, tapi aku akan memperkenalkan diriku agar yang baru mengenalku dapat ingin mengenal lebih jauh dan penasaran lagi dengan diriku. Oke, silakan. kasih kamu aja. Oke, baik semuanya. Howdy, selamat siang ataupun malam kapanpun kalian menonton video ini. Aku Meong Cit, biasanya aku dipanggil Ilalang atau Cap. Aku suka sekali dengan warna kuning dan juga aku dikenal karena punya banyak viewer wanita dan julukannya adalah asrama wanita. Kalau kalian kepo dengan para anggota-anggota kos-kosanku, kalian bisa nonton di live streamingku nanti, yaitu Meong Cit. Oke, salam kenal Meong. Maksudnya Ilalang. Sebenarnya kenapa sih kamu kok dipanggilnya tuh si kuning? Alasannya tuh apa? Yang pasti karena suka warna kuning kan. Oh, kamu suka warna kuning. Pak, aku mencari warna ciri khas saja. Dulu bingung kan mau warna apa. Kayaknya kayak warna kuning tuh kayak gampang aja disebut. Jadi aku memilih untuk berwarna kuning. Awalnya juga aku bingung kan mau warna apa. Terus kayak aku lihat kalau orang nyebut kuning tuh kayak banyak banget yang ada di ingatannya. Salah satunya yang mengambang kan. Jadi kayak ya udahlah kuning saja gitu. Kenapa harus sama yang mengambang gitu? Kenapa tidak matahari? Matahari kan warna kuning, bunga matahari warna kuning. Kenapa harus yang mengambang? Karena itu yang suka dikeluarkan oleh mulut orang mau marah atau suasana apapun. Oh, jadi itu kisah di balik warna kuning dari karakter kamu ya? Betul. Oke, lanjut Kak. Nah, kalau kamu nggak jadi VTuber nih, kamu kira-kira bakal memilih profesi apa sih? Profesi apa ya? Apakah itu seperti cita-cita? Bisa Bisa jadi dibilang gitu. pekerjaan lebih. Dulu aku pengen jadi batu biar nggak ngapa-ngapain. Batu. Tapi mama dan bapakku bilang harus yang jelas, yang bisa menghasilkan uang seperti itu. Mungkin kalau aku tidak menjadi VTuber, aku pengen jadi guru. Oh, jadi guru. Guru Iya. apa tuh? Guru bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Emang kamu Iya. jago banget bahasa Inggris? Oh, pede kali. Coba dong ngomong Coba dong. bahasa Inggris. Perkenalan pakai bahasa Inggris. Halo, my name is Ilalang. You can call me Cat. I'm from Korea Timur. Oh, Korea Timur. I'm very young and beautiful in the world in the sky. Anjay, itu udah kayak gangster abis sih itu. Iya kan? Keren. Oke, nama bentar. Aku mau nanya ini. Nama Meong Cit itu kan unik banget ya. Emang ada kayak cerita di balik kamu milih nama itu tuh gimana? Apa Tentu cuma saja sekedar ada. gimana tuh? Tentu saja ada. Jadi Meong Cit itu Meongnya sudah pasti karena kucing. Aku suka sekali dengan kucing. Di rumahku tuh aku punya kucing kurang lebih ada 12. Ya kan? Buset. Tapi karena jadi miskin, jadi dibagi-bagi ke kenalan dan keluarga.
kasihan buat tuh. memberikan makan. Terus karena itu jadi aku rasa banyak orang yang suka dengan kucing kan. Jadi aku pikir nama aku bikin saja Meong. Kalau Cit itu karena namaku sering dipanggil Citra. Citra itu namaku dari dulu bermain RP dari awal 2019. Diriku bermain RP sebenarnya di 2018 akhir, cuma diriku mau mulai streaming itu di 2019 dan karena sering dipanggil Citra, Cit, jadi ku bikin saja Meong Cit. Jadi Meong Citra, bukan Meong Citer ya. Aku tidak pernah menggunakan Cit kecuali Cit Engine. Nah, kukira tuh gini, Cit tuh kukira kan meong gitu kan kucing kan. Nah, Cit itu tuh kukira tikus gitu loh. Jadi kan kucing tikus. Oh iya juga bisa ya itu Oh ya. iya, makanya kepikiran kan. Nah, itu masukin aja nanti kalau ada podcast Baik, lain. Mas. Iya siap. Terima Iya, kasih. sip. Oke, menjadi VTuber kan itu mestinya banyak banget ya tantangannya, terutama awal-awal dikit. Menurut kamu itu tantangan terbesar waktu awal mulai dulu itu gimana? Tantangan ketika aku memulai menjadi VTuber ya. Iya, betul. Yang awal-awal. Sebenarnya ada cerita yang sedikit bisa dibilang ada trauma sedikit tapi tak apa. Jadi aku dulu memulai streaming itu kan sebagai player GTA 5 roleplay. Iya. Terus aku pernah menggunakan facecam untuk wajah real life aku gitu. Terus mungkin selama 1 tahun apa 2 tahun ya sebelum menjadi VTuber. Aku memiliki banyak donatur yang cowok kan. Cuma ada beberapa yang sudah sedikit melewati batas dan aku sudah mulai tidak nyaman. Jadi ditambah aku capek kalau mau live streaming harus bermakeup dulu. Kayak aku mau biasa saja, mau handukan habis keramas aku mau live streaming tanpa menyalakan kamera begitu kan. Iya. Terus ya sudah aku pikir kayak ini sudah kayaknya aku baca-baca lah tentang forum-forum VTuber gitu. Kayak VTuber tuh seperti apa, virtual YouTuber, terus jadi streamer kayak tidak perlu memperlihatkan dirinya gitu. Yang penting membawakan entertain yang baik dan lucu atau semenarik mungkin. Iya. Jadi aku merasa kayak VTuber sepertinya cocok sekali dengan apa yang aku mau begitu. Jadi sudah aku memulailah menjadi VTuber, mulai dengan mencari model ya kan. Yang murah-murah saja seperti itu. Terus sudah memulai awalnya tidak gampang karena aku masih sering keceplosan oversharing, memberitahukan real life aku begitu kan. Oh iya. Tapi lama-lama aku mempelajarinya. Tapi aku juga kalau facecam, handcam dan juga makan, kadang juga aku masih mengirimkan foto yang memperlihatkan diriku gitu, tapi tidak sepenuhnya gitu kan. Karena diriku pernah dituduh ini VTuber bocil ini pasti belakangnya berewokan, bapak-bapak, laki-laki. Jadi aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Akhirnya aku mengirimkan fotoku tapi hanya terlihat sedikit saja. Yang penting orang tahu bahwa aku aslinya adalah perempuan. Oh iya. Tapi itu emang berat ya awal-awal tuh. Sangat berat. Sangat berat karena kamu kan mulai-mulai kan belum pakai model. Jadi kan orang-orang kan dari viewer lamamu itu kan tahu kan ya. Betul. Transisi itu ketika masa transisi itu yang viewer lama juga ada yang kayak kamu ngapain sih jadi VTuber gitu, ngapain jadi anime, wibu dan segala macam. Kayak aku pikir kayak sudahlah, namanya kita berubah untuk lebih baik dan lebih nyaman. Ada aja yang memberikan cibiran atau apapun, yang penting kita tetap berjuang saja. Ya betul. Penting tuh kamu tetap fokus aja ke jalan kamu, nggak usah perhatiin orang lain. Betul. Penting sukses aja lah selalu. Ilalang, pernah nggak sih kamu Iya. merasa burnout, capek, atau bahkan sempat terlintas ingin berhenti gitu dari dunia VTuber? Nah itu gimana cara kamu melewati masa-masa seperti itu? Kalau burnout aku rasa
pasti ada ya. Kayaknya munafik kalau kita bilang kita nggak pernah burnout ya. Apalagi Iya. kita sebagai streamer yang mengentertain banyak orang ya kan. Iya betul. Apalagi aku dikenal karena yappingnya. Aku hanya nge-spill sedikit real life aku, tapi aku real life-nya sebenarnya tidak banyak berbicara karena sudah lelah nge-yapping di live streaming. Oh jadi sukanya tuh yapping online ya, bukan yapping offline. Iya, kalau bertemu langsung aku tidak banyak berbicara kecuali sama yang dekat-dekat saja begitu kan. Oh iya. Terus aku juga ya jadi aku pernah ikut tes begitu. Ternyata aku 100% introvert. 100%. Ya, sama sih kayak aku gitu loh. Kan di follow gitu kan suka yapping, suka apa. Tapi kalau di real life temen gua dikit banget anjir. Aku juga seperti itu, makanya kadang viewer kalau aku bilang aku lagi nggak banyak bicara di real life pasti nggak percaya karena mereka dimaki-maki setiap hari di live streaming. Tapi tidak apa-apa gitu, yang penting aku senang bisa menolong dan membuat orang bahagia. Ya itu adalah Nah, streamer mentality ya. betul. Eh, Terus kalau burnout apa yang aku lakukan kayak gitu? Aku suka olahraga, aku suka nge-gym. nge-gym. Iya, jadi walaupun aku tidak sering keluar rumah, setidaknya aku bisa menjaga kesehatanku dengan nge-gym, olahraga. Karena menjadi streamer juga melatih mental ya kan. Jadi aku memilih untuk nge-gym, olahraga kayak begitu. Terus juga aku kadang self reward itu aku pergi ke mall makan Aice, Gyukaku. Aku sangat suka Gyukaku tolong sponsor aku ya. Oh iya kita Jadi nanti kita tag Jokaku ya. makasih. Emang awal-awal nge-gym tuh susah nggak sih dari bangun masa ototnya gitu? Betul, sangat susah. Tapi aku waktu nge-gym itu hanya mau karena sehat saja. Jadi badannya terbentuk itu alhamdulillah adalah bonus. Oh iya. Tapi aku lebih ke sehatnya karena aku sering telat matahari ya kan. Jadi aku harus berolahraga. Iya bener sih. Selama live streaming nih, pasti ada nggak sih momen lucu atau cringe? Sharing dikit dong kejadian yang menurut kamu tuh paling memorable banget atau kocak. Sebenarnya begitu aku mulai live streaming aja semua hidup aku udah konyol sih. Kenapa tuh Tapi konyol? ada momen salah satu momen konyol yang aku mungkin bakalan ingat selama aku streaming, yaitu ketika aku melakukan karaoke. Oke. Gimana Iya, tuh? jadi aku kan di rumah sendirian, tapi pada hari itu lagi libur, jadi di rumahku ada semua kan yang Oh, lagi iya. di rumah, adik, mama, semuanya berada di rumah. Terus aku kan sering menyanyi dengan mode ngap kan, jadi aku pengen kali ini aku ingin menyanyi dengan full power begitu, dengan penuh semangat karena viewer aku pada bilang aku nih kayak bukan VTuber pada umumnya, aku tuh cuma streaming game, nge-yapping, jarang free talk, jarang karaoke gitu kan. Jadi mereka memintaku untuk karaoke dan aku memilih untuk karaoke yang pada saat itu lagunya lagi ramean, tembak-tembak dor. Buset. Tembak dor. Itu Iya, yang VTuber waktu pertama yang nyanyi itu kecil. kan. Iya, Nanggung. aku langsung memilih lagu itu dan aku menyanyi dengan penuh semangat dan aku kan memakai headset full ya Oh iya. sambil mendengarkan lagunya. Aku menyanyi teriak-teriak. Nah, aku ditelepon sama mama aku karena aku di kamar, mama aku di luar dan mamaku menelpon mengatakan bahwa berhenti, kau menyanyi. Kenapa Kenapa? mama? Ibu RT sudah menegur, suaramu terlalu besar. Jadi aku ditegur oleh Bu RT dan para tetangga karena suaraku ternyata sangat besar sampai keluar dari area rumahku. Aku sangat malu. Terus ini juga aku kan bermain RP kan aku suka berbuat kerusuhan. Juga aku kadang dibegal gitu kan. Nah, kalau aku sudah mendalami begitu, ketika aku dibegal, aku teriak begal. Jadi tetanggaku mengira bahwa ada begal betulan di kompleksku. Ya ampun. Jadi aku sering kena tegur itu. Emang kamu tuh main di kota mana sih? Di kota server RP, Iya, server Epic. aku sudah main di beberapa tempat, tapi aku
paling lama berada di Prestige. Hampir semua aku cobain server yang menurut aku mau cobain begitu. Tapi pada masa yang ketika aku teriak begal itu, aku sedang bermain di server apa ya waktu teriak begal. Aku sedang berada di server Nusa Indah. Oh, Nusa Indah. Punyanya Bang Winda itu Iya. kah? Punyanya Bang Winda motion Oh iya. live. Salah. Di RP tuh kamu tuh udah jadi apa aja emang? Aku sudah pernah menjadi polisi, pernah menjadi medik, pernah menjadi bedside, ketua gangster, anjay. Alrol banget itu. Iya, kelas 6. Terus aku Emangnya tuh gak itu misalnya jadi medik tiba-tiba lupa terus kamu keluarin senjata. tidak karena aku sudah pro player, aku sudah hafal. Sudah pro player. Ya. Emang itu beda karakter apa gimana pas? Iya, terkadang berbeda karakter, kadang tapi sejak aku memutuskan menjadi remaja atau player lepas aja, rata-rata karakternya sama saja, hanya beda di nama saja. Oh begitu. Pernah nggak ada meme atau fan art dari fans yang bikin kayak wow gitu? Fanbase aku kan yang awal aku katakan dikenal sebagai asrama putri atau kos-kosan putri ya. Karena memang aku komunitasnya lebih 90% adalah perempuan, wanita, gadis, janda, ibu hamil ya kan. Anjay. Semua yang berjenis kelamin wanita ya kan. Iya betul. Jadi 90%. Dan juga kalau meme mereka sebenarnya tidak pintar di meme. Namanya juga perempuan, mereka lebih banyak bapernya ya kan. Bapernya? Mereka pada baper, apalagi kalau aku bertemu dengan pria di game seperti itu. Oh jadi Mereka lebih ke Clipper. Oh Clipper. Iya. Emang Clipper itu ada yang bikin kamu kayak wow gitu nggak nangkep momennya gitu? Banyak, ada beberapa yang aku ingat yang bikin aku jadi dikenal. Tapi rata-rata aku FYP di TikTok itu ketika momen yang di klip aku lagi marah-marah menjadi Sumala. Malah jadi semua ya yang FYP ya? Yang di klip selalu, pokoknya yang diriku lagi nge-yapping, ngata-ngatain orang, marah-marah, sampai pencariannya itu streamer Meongkit marah-marah. Itu emang lagi main RDR apa main GTA 5 itu? Tidak main apapun, memang emosiku saja yang tidak stabil kak. Oh. Kalaupun nggak free talk atau apapun, live chatku tuh selalu memancing emosi. Jadi aku selalu menjadi Sumala ketika melihat live chat. Jadi live chatmu itu isinya bocil kematian semuanya ya? Bocil kematian, lebih tepatnya emak-emak kematian. Emak-emak Betul. kematian Lan. Iya, jadi mereka suka ngeklip aku marah-marah. Kalau nggak ngeklip aku yang aku kena tolak lelaki seperti itu, kena tolak cowok, diklip, bikin video sedih. Pokoknya, Aduh. tapi aku selalu FYP karena marah. Karena lagi menjadi setan seperti itu. Ya tapi dengan kamu diklip kemarahan gitu, kamu sebenarnya senang atau malah marah? Aku senang aja sih. Karena aku jadi dikenal, jadinya aku lebih dikenal karena karakteristik marah-marahnya itu kan. Walaupun kadang kan nggak semua orang paham bahwa itu konteksnya bercanda ya kan. Iya. Oke, aku lihat kamu sering main roleplay. Ada nggak momen roleplay favorit yang paling berkesan buat kamu? Momen roleplay yang paling berkesan untuk aku. Iya. Ada beberapa sih, kakak Koko. Kakak siapa tadi namanya? Koko. Kakak aku. Cookie. Aku Zack. Kakak Kuki. Kakak Iya. Kuki dan kakak Zack. Ada beberapa. Tapi salah satu momen yang paling aku ingat adalah ketika aku memiliki orang tua pertama di roleplay. Hah? Orang tua? Iya. Jadi aku selalu dikenal sebagai bocil yang suka lalu lalang aja, ber-RP, bermain. Tapi pada saat itu aku memiliki orang tua yang mengangkatku menjadi anak mereka. Dan di situ aku merasakan kasih sayang orang tua yang mungkin aku belum dapatkan karena aku kan yatim ya. Aku yatim kok. Aku adalah anak yatim, tidak memiliki bapak. Oh, jadi kamu mendapatkan orang tua itu sebagai suatu suatu anugerah
bisa Iya, betul merasakan sekali. kasih sayang dari bapak di game. Betul. Itu BTW itu Bapak di dan mama GTA juga. 5 apa di RDR itu? Pertama kali di GTA 5, tapi untuk sekarang aku memiliki orang tua di RDR yang betul-betul vibes-nya itu seperti mama dan bapakku di real life. Oh. Jadi aku merasa sangat manja ketika bersama mereka berdua karena aku kan adalah anak pertama dan susah untuk manja begitu kan. Tapi Iya. ketika bermain RDR ini aku memiliki mama Carla dan bapak William, aku merasa menjadi anak kecil lagi. Wih, berarti kamu Terima kalau kasih. kalau manja itu, Pak, aku minta kuda dong gitu. Iya nggak sih? Iya. Oh. Mama minta makan minum, mama minta obat. Mamaku adalah dokter. Oh, dokter. Bapakku adalah ini pelatih kuda. Jadi kalau aku butuh obat-obatan buat kuda atau makanan, aku minta ke bapakku. Wih, enak banget dong itu. Jadi fasilitasnya lengkap banget tuh di rumah. Privilege, bos. Oh iya, privilege aja. Emang kamu tuh role play itu karena diajak teman atau emang ikut-ikutan yang lagi viral gitu, awal-awalnya gitu? Diajak mantan. Diajak mantan? Aku pernah punya pacar. Oh, pernah punya pacar. Emang pacar kamu, maksudnya mantan kamu itu ngajak gimana tuh awalnya? Aku pacaran dengannya waktu itu, terus dia sering tidak balas chat. Dia bermain di warnet, ternyata dia sedang bermain roleplay. Oh, Kasih. jadi kamu tuh penasaran ya role play itu kayak gimana sih gitu? Iya. Pertama kali bermain roleplay rasanya membosankan, nggak jelas gitu. Apa sih game ini gitu. Lama-lama pas udah mengerti alur ceritanya, penggunaan sistemnya kayak gitu, jadi suka sampai sekarang. Emang awal-awalnya tuh kamu tahu nggak sih kayak otot-otot gitu? Tidak sama sekali. Aku bahkan dibilang lelet karena tidak tahu menggunakan otot dan slash me, slash do. Bahkan sampai aku baca ulang-ulang. Aku kayak ini apa sih, main game aja nuntut banget kayak gitu. Oh iya sih. Lama-lama suka. Lama-lama Lama-lama jadi suka. suka. Kalau otot mata gitu kamu awal-awal gitu ngeluarin mata gitu. Gitu. Aku pelototin layarnya. Iya, pelototin gitu. Aku masih main roleplay sampai sekarang walaupun hubungannya sudah kandas. Oh, iya sih itu. Ente. Tapi dia sisi baiknya kamu jadi streamer roleplay malahan. Betul. Aku ada berterima kasih juga, tapi aku lebih berterima kasih sama keluarga dan pacar aku yang sekarang. Holo. Kenapa tuh? Yang membuatku masih bersemangat bermain roleplay dan tetap streaming juga. Wow. Menurut kamu tuh komunitas roleplay itu gimana sih? Apa masih aman apa enggak sih? Ada drama apa enggak? Sebenarnya kalau komunitas roleplay menurut aku komunitas yang solid aja sih, karena dari 2019 aku bermain sih, ya mungkin karena aku berada di circle yang aku rasa ya aman-aman aja gitu. Jadi aku merasa solid-solid dan baik-baik aja. Dan aku juga jujur aja nggak pernah mau ikutin drama orang begitu kan. Aku tahu ada drama kayak aku di tag sama viewer, atau kadang ada bocil-bocil dari RP yang drama masuk ke live aku kasih tahu, tapi kayak tidak menguntungkan untuk aku dan tidak membangun karakter aku, jadi aku tidak terlalu mempedulikannya drama-drama tersebut. Cukup update saja dan tahu begitu. Kan kamu kan juga pernah jadi itu kan, jadi ketua geng gitu. Ya, Babayo. Apa namanya? Babayo. Babayo. Iya. Panggilannya Babayo kalau ketua geng. Iya, ketua geng Babayo. Oh, geng Babayo. Iya. Emangnya tuh pas jadi ketua tuh ada kayak susah nggak sih ngatur anggotanya gitu kalau mau RP atau apa gitu? Sebenarnya kalau susah enggak sih, karena pada saat itu member-member geng aku itu adalah teman-teman aku dari server sebelumnya. Jadi sudah saling kenal dan juga sudah saling tahu bagaimana menjalankan RP-nya. Yang susahnya itu ketika mungkin mereka ada yang sibuk di real life dan ada yang punya tanggung jawab, jadi agak kadang terkandas RP-nya gitu kan. Tapi aku selalu mengutamakan bahwa
ini hanyalah dunia game. Ini hanyalah tempat di mana kita melepaskan capek dan lelah kita. Jadi tetap yang diutamakan adalah real life kita. Betul banget itu. Emang kan sekarang kan banyak itu ya, banyak role player yang kayak jiwa monitor. Aduh. Jadi marah-marah tuh sampai ke OOC gitu loh. Untungnya aku tidak seperti itu ya. Mungkin aku bisa bilang bahwa mungkin karena aku rasa aku hanya bermain game dan emang aku bekerja juga sebagai streamer roleplay. Tapi menurut aku apa yang ada di game itu bukan aku gitu. Itu adalah karakter yang aku buat di game itu. Begitu pula dengan dramanya gitu. Tentu saja kadang ada baper OOC karena yang bermain adalah diri kita walaupun berbeda cerita, ya kan? Kita tidak mungkin kayak walaupun yang dikatakan adalah karakter kita di game, kita yang bermain tentu saja kadang ada sedikit terkena baper real life-nya, baper OOC-nya. Tapi aku rasa itu sudah menjadi konsekuensi dalam bermain RP. Emangnya gitu kalau kamu di RP gitu punya pacar sendiri apa sama kayak di real life? Aku tidak punya pacar kalau di RP satu-satunya. Jadi ketika aku ber-RP terakhir adalah aku menikah dengan pacar aku yang di real life. Aku menikah di IC dan sejak itu kalau aku bermain RP dan ada cowok yang aku suka secara IC, itu aku hanya menjadikan mereka sebagai kebahagiaan viewer aku karena viewer aku suka dengan kapal-kapal yang ada. Jadi aku selalu hanya sebatas HTS aja atau sebatas TTM, tapi tidak pernah sampai jadian karena walaupun itu cuma IC aku menjaga perasaannya. Iya sih. Ila, kalau bicara soal hiburan, anime atau drakor apa yang jadi favorit kamu sekarang? Kalau anime, aku terakhir nonton dan aku lumayan suka adalah Solo Leveling dan juga Shangri-La Frontier. Apa itu? Shangri-La Frontier itu dia adalah anime yang berbasis game MMORPG yang menggunakan virtual. Terus ada karakter utamanya itu namanya Sanraku. Dia memakai kepala burung biru dan juga dia punya seekor kelinci yang bernama Emul. Oh. Iya. Jadi Itu buat ditonton, coba nanti ditonton kalau suka anime. boleh itu nanti Ya, rekomendasinya. rekomendasinya boleh sih. Kalau drakor, aku suka ini Our Beloved Summer. Iya, itu seru banget. Itu tentang hubungan dari zaman sekolah sampai tamat kuliah, putus nyambung. Kayaknya aku pernah nonton deh. Aku suka. Suka sih. Yang drama yang modelnya kayak gitu tuh emang buat. Iya, yang romance aku suka. Kamu nonton ini nggak? Nonton Jojo nggak? Jojo nonton anime. Jojo sampai tamat? Iya. Tidak juga, tapi aku selalu bayangin kalau Kazeke mirip seperti Jojo. Emang kamu nonton dari episode berapa itu? Aku hanya nonton sekilas-sekilas saja karena grafiknya tidak terlalu kena dengan diriku. Padahal itu banyak cowok-cowok berotot itu loh. Sampai mukanya berotot juga kan? Iya betul. Seperti kakak Zeke. Kakak Zek. Kamu suka sekali dengan Zek ya? Emang kalau karakter husbu kamu dari anime itu siapa sih? Karakter husbu aku dari anime, aku bakalan bilang aku akan atau jangan dari anime boleh? Boleh. Dari drakormu bisa? Ada husbuku Mikazuki Arion Papi. Oh my. Kayaknya tahu nih si Kuki ini. Tahu sekilas aja sih. Apakah dia tampan atau gimana itu? Oh, roarnya. Roarnya. Kan kamu suka dia, emang kamu bisa roar juga gak? Nanti sakit kuping kakak Kuki, kasihan. Enggak apa-apa. Ini kita pakai pelindung kuping level 1000 ini ya. Baiklah, hitung sampai 3. Oke, 1, 2, 3. Itu lebih roarnya kucing ya. Emang kalau kamu ketemu nih sama husbu kamu di dunia nyata, kamu mau ngapain? Paling aku minta pangku. Minta bang?
Aku juga mau pangku sih kalau itu mah. Emangnya kenapa sih pada minta panggung itu? Kalau aku itu adalah jokes dari viewer-viewer aku. Kalau kalian melihat pria tampan atau suara raut atau yang suaranya bagus, pasti viewer-viewer aku, komunitas aku akan bilang, "Mas, pangku aku, Mas. Mas, pangku aku." Emang viewer Itu itu like streamernya. Iya, viewer like Betul. streamer ya. Ilalang, impian Iya. kamu sebagai VTuber dalam 1 sampai 2 tahun ke depan itu apa ya? Aku pengen punya 3D model. 3D model Iya. yang kayak gimana tuh? Punya sayap atau gimana? Tidak, yang bisa menari. Oh, yang bisa menari. Iya, bisa menari, badannya bisa berputar. Karena selama ini aku selalu dibilang sama orang-orang yang mungkin paham akan VTuber ataupun tidak paham, bilangnya aku adalah VTuber gap. Karena aku hanya bisa seperti ini saja, tidak bisa berbulak-balik badannya, tidak bisa menari. Tapi nggak apa-apa, udah begini aja udah lucu kok. Makasih. Something brutal. Emang selain ganti model 3D tuh harapan kedepannya tuh apa? Sebagai VTuber ya, aku pengen memperkuat komunitas aku gitu. Dan juga lebih dekat dengan komunitas aku karena aku tidak akan bilang bahwa aku tidak akan berbohong bahwa siapa sih yang tidak ingin memiliki subscriber yang banyak, ya kan? Iya betul. Karena kalau subscriber yang banyak berarti kita juga dikenal oleh banyak orang. Tapi aku pribadi, aku lebih senang walaupun aku mempunyai subscriber yang tidak begitu banyak, tapi aku memiliki komunitas yang solid dan teman-teman yang setia dan baik begitu. Jadi kadang ada kadang viewer yang suka ngebanding-bandingin gitu. Sebenarnya aku nggak pernah ambil hati, nggak pernah pikiran atau apapun, karena kayak nggak apa-apa nggak banyak, tapi mereka setia dan solid padaku dan mereka join membership. Iya sih, membership itu lebih membuat kita 2 kali lipat lebih senang ya. Betul, bisa beli beras kakak. Yuk, mau pilih salah satu, tapi harus cepat, oke? Oke, siap. Kamu pilih kucing atau anjing? Kucing, Free talk atau gaming? gaming, Collab atau solo stream? solo, Teh atau kopi? Live streaming atau video rekaman? live streaming, Nge-lag pas live atau mic ke mute pas lagi hype? nge-lag pas live. Menggambar atau melukis? Bedanya apa ya? Kan menggambar itu kan kamu pakai bolpen atau pensil. Kamu menggaris gitu, seret. Sketsa, Nah, ya betul. gitulah. Kalau melukis kan langsung lebih ke pakai kuas. Menggambar. GTA 5 apa RDR? Wah, wow banget. untuk saat ini RDR. Oke, terima kasih. Klarifikasi tetap GTA 5 ya. Nah, kenapa coba? Emang viewernya lebih banyak GTA 5 apa RDR itu? Sebenarnya viewernya sama aja karena viewer aku nonton karena aku kan. Jadi aku main apa aja mereka ikut. Cuma aku sudah lama banget bermain GTA 5 dan udah dikenal karena GTA 5. Iya. Tapi mungkin karena aku lagi refreshing dan transisi ke bermain RDR, aku merasakan hal yang baru di RDR dan membuatku lebih senang. Jadi- Mungkin karena mencoba tantangan yang baru. Iya sih, RDR Iya, itu kan pakai bahasa baku gitu kan. Iya, makanya dari tadi aku kadang ngomong diriku, kadang aku gitu, kayak udah kecampur. Udah kebiasaan gitu. Bahkan kemarin ketika aku pesan Shopee Food dan bapaknya menelpon, aku angkat dan bilang, "Halo Tuan." Tuan. Langsung, "Halo Pak, iya Pak, iya taruh Pak." Jadi kayak kerajaan banget ya. Kamu pernah nggak sih kayak kamu jadi gangster gitu tiba-tiba keceplosan bahasa baku? Gak sih, karena aku baru bermain RDR. Cuma kadang kalau lagi momennya lagi dapat buat bercanda, kadang aku selipin bahasa real life OOC ke game. Tapi itu jangan dicontoh ya, itu Oh, hanya iya, karena lagi momen saja, tidak Iya. boleh. Karena semakin sering kita mencampurkan bahasa OOC ke IC, itu malah bisa membuat lebih
apa ya, tidak profesional dalam ber-RP karena yang dibawa sudah bahasa real life gitu kan. Jadi Iya. sebisa mungkin harus bahasa di game, bahasa IC, jadi meminimalisir bapernya. Oh iya, betul itu. Aku berterima kasih kepada kakak Kuki dan kakak Zack karena sudah menghubungiku, mengajakku untuk melakukan interview ataupun kolaborasi ini. Karena Iya. seperti yang tadi ditanyakan, aku lebih memilih untuk solo. Kenapa? Karena ketika melakukan collab kadang aku tidak banyak omong, ataupun sekalinya ngomong aku takut overshadow Oh, teman collab gitu. Iya. Jadi Iya. kadang aku lebih memilih untuk solo, bukan karena aku sombong atau apa, karena aku masih nyaman di posisi itu begitu. Oke, terima kasih ya Meongchit Ya. sudah berbagi cerita dan menginspirasi. Sukses selalu untuk streaming dan karir VTubermu. Terima Bu- kasih juga. Buat teman-teman yang baru kenal, jangan lupa follow Instagram, YouTube Meongchit supaya nggak ketinggalan live dan konten seru RP lainnya, oke? Dan pastikan juga kalian follow channel kami supaya nggak kelewatan episode podcast berikutnya. Sampai ketemu di episode VTuber Corner selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.